Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan tentunya kepada adik-adik semua diberikan kesehatan dan semoga diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Baik, untuk yang tidak hadir siapa? Alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Jadi pada pagi hari ini agar supaya pembelajaran bisa efektif dan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu materi yang sebelumnya tentang apa adanya tentang sejarah dan perkembangan fikih. Ya. Sejarah perkembangan fikih pada zaman Rasulullah itu hukum yang diambil dari Al-Quran. Pada zaman Rasulullah itu hukum-hukum itu ngambilnya dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran. Dan Kanjeng Nabi itu mengambil hukum-hukum dari Al-Quran, dan segala masalah yang timbul akan dirujuk kepada Rasulullah. Dalam artian apa? Baginda itu akan menjawab secara terus berdasarkan ayat Al-Quran yang diturunkan atau penjelasan baginda sendiri. Jadi yang disebut as-sunnah itu tadi apa? Ya, hadis Nabi. Jadi suatu perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Namun pada zaman dulu itu ada sebuah sahabat, yakni siapa? Ya, namanya Mu'az bin Jabal. Nah, pada waktu itu sahabat Mu'az bin Jabal ini diutus ke Yaman oleh baginda Nabi Muhammad. Untuk apa diutus? Yakni untuk beristihad dalam perkara yang tidak dipenuhi. Maksudnya apa? Jadi Rasulullah itu mencari perkara di Al-Quran dan di Al-Hadis namun tidak dipenuhi. Jadilah diutus Mu'az bin Jabal ini untuk ke Yaman mencari hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah wafatnya Rasulullah, dulu itu berbagai masalah yang timbul dirujuk kepada para sahabat, dan mereka mampu mengistinbat hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Ada yang pertama itu penguasaan bahasa Arab yang baik. Jadi para sahabat itu mempunyai penguasaan bahasa Arab yang baik, terus mempunyai pengetahuan mengenai sebab al-nuzul. Terus mereka merupakan para perawi hadis. Jadi menjadikan para sahabat mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengistinbatkan hukum-hukum. Mereka menetapkan hukum dengan menurut pada Al-Quran. Yang kedua, yakni periode Al-Khulafaur Rasyidin. Pada periode Al-Khulafaur Rasyidin ini dimulai sejak wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sampai Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi memegang tempuh pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah.
sumber fikih pada periode ini di samping Al-Quran dan Sunnah Nabi atau Al-Quran dan Hadis itu juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan itu hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nas dalam Al-Quran. Itu pada masa ini khususnya setelah Khalifah Umar bin Khattab yakni menjadi khalifah. Ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Dan pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing. Jadi pada periode Al-Khulafaur Rasyidin ini dimulai sejak wafatnya Kanjeng Nabi sampai Muawiyah bin Abu Sufyan. Terus untuk yang selanjutnya ini periode awal pertumbuhan fikih. Yang ketiga yakni periode awal pertumbuhan fikih. Pada masa periode awal pertumbuhan fikih ini dimulai pada pertengahan abad ke-1. Jadi yang kedua ini dimulai dari wafatnya sedangkan yang ketiga ini dimulai pada pertengahan abad ini pada pertengahan abad. Jadi yang ketiga ini dimulai dari pertengahan abad. Terus periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan berterbangannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa Al-Khulafaur Rasyidin, itu terutama sejak Umar bin Affan menduduki jabatan khalifah itu pada 33 ini kedudukan pada tanggal 33 Hijriah dan munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Tuh, jadi masa ini dimulai pada apa? Ya, pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2. Jadi ini ada abad ke-1 dan sampai abad ke-2. Terus periode keemasan. Yang keempat ini selanjutnya ini pada periode keemasan. Periode ini dimulai pada awal abad ke-2. Ini dimulai dari abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 sampai abad pertengahan ke-4. Jadi periode keemasan ini dimulai dari abad ke-2
sampai abad pertengahan, yakni abad ke-4. Dalam periode sejarah ini, berdasarkan peradaban Islam, itu periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama. Seperti periode sebelumnya, pada periode ini awal pertumbuhan. Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi. Jadi ijtihadnya itu pada periode keemasan itu memiliki rasa ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum yang lain. Dan pengetahuan berkembang, pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Pada dinasti Abbasiyah yang naik ke panggung pemerintahan itu menggantikan dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa itu pada dinasti Abbasiyah itu terhadap berbagai bidang ilmu yang sangat besar. Terus yang kelima, periode tahdid dalam mazhab yang kelima ini periode takhir dalam mazhab fikih. Dalam periode ini itu dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke berapa? Abad ke-7. Ini dimulai dari periode pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7, yang dimaksudkan dengan tahdid itu upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab dalam mengomentari, memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka sendiri. Pada periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih yang lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka. Jadi masing-masing, sehingga mujahid itu tidak ada lagi Mustafa Ahmad Az-Zafar mengatakan bahwa dalam periode ini itu untuk pertama kali faktor yang mendorong munculnya pernyataan tersebut. Pernyataan apa? Itu dorongan para penguasa kepada para hakim untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dan menuju pada salah satu mazhab fikih yang disetujui khalifah saja. Yang keenam yakni periode kemunduran fikih. Jadi periode kemunduran fikih ini dimulai dari pertengahan abad ke-7. Dimulai dari pertengahan abad ke-7, yakni sampai apa? Sampai munculnya majalah Al-Ahkam. Tulis majalah Al-Ahkam. Pada tanggal 26 Syawal
dan 26 Sya'ban ini, perkembangan fikih itu pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fikih yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Jadi pada periode kemunduran fikih ini semakin menurun dari periode sebelumnya ini. Terus periode ini dalam sejarah perkembangan fikih dikenal juga dengan periode taklid, secara membabi buta. Jadi pada masa ini ulama fikih itu lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih dalam kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Jadi penjelasan yang dibuat bisa berbentuk mukhtasar dan tanpa menguraikan tujuan ilmiah dari kerja Hasyah dan takrir tersebut. Yang pertama ini munculnya upaya pembukuan terhadap berbagai fatwa, sehingga banyak bermunculan buku yang memuat fatwa ulama yang berstatus sebagai memberi fatwa resmi dalam berbagai mazhab. Terus muncul beberapa produk fikih sesuai dengan keinginan penguasa Turki Utsmani, seperti diberlakukannya istilah at-taqaddum, yaitu. Terus diakhiri periode ini muncul gerakan-gerakan kondikasi hukum fikih Islam sebagai mazhab resmi pemerintah. Terus hal ini pada periode kemunduran fikih ini dengan ditandai prakasa pihak pemerintah Turki Utsmani. Jadi seperti majalah ini Ahkam Ladiyah yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang berlaku di seluruh kerajaan Turki Utsmani berdasarkan fikih mazhab Hanafi. Nah, ini saya akan membahas lagi. Yang pertama pada periode risalah. Jadi periode risalah ini dimulai dari kekuasaan hukum ada di tangan Rasulullah. Dan yang kedua periode Al-Khulafaur Rasyidin. Terus yang kedua ini Khulafaur Rasyidin ini dimulai dari wafatnya Kanjeng Nabi. Jadi dimulai dari wafatnya Kanjeng Nabi pada pertengahan abad. Terus yang periode awal perkembangan fikih ini pada tanggal 33 Hijriah. Ini pada pertengahan abad sampai abad kedua. Terus yang keempat periode keemasan. Ini dimulai pada abad kedua sampai abad pertengahan abad keempat. Terus yang kelima periode taklid dalam mazhab fikih, yakni dimulai dari abad keempat sampai abad ke pertengahan abad ke-7. Terus yang keenam periode kemunduran fikih. Periode kemunduran fikih ini dimulai pada masa abad pertengahan ke-7, nyambung dari yang kelima tadi, terus sampai munculnya majalah Ahkam tadi. Mungkin ini ada yang dipertanyakan. Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan Bismillah. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, bisa berjumpa lagi dan diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Bismillah. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.